Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita akan langsung saja melanjutkan pembicaraan mengenai perumusan pasal 1313 KUA Perdata yang hendak mendefinisikan tentang perjanjian yang seperti kemarin sudah saya sampaikan oleh banyak sarjana, dikritisi bahwa perumusan tersebut ada kelemahannya. Untuk tahu kelemahannya, pada video yang lalu kita sudah bicarakan tentang alatnya untuk bisa melihat, untuk bisa menggunakan skema peristiwa hukum sebagai alat untuk menganalisis, untuk menemukan bahwa perumusan perjanjian yang diatur di dalam pasal 1313 itu memang mengandung kelemahan. Oleh sebab itu kita akan melihat kembali tentang skema peristiwa hukum yang nanti akan kita gunakan untuk melihat beberapa kata atau perumusan tentang perjanjian. Namun sebelumnya saya akan memulainya dengan sumber perikatan terlebih dahulu agar nanti skema ini sekaligus terangkai dengan sumber perikatan. Di dalam KUH Perdata, sumber perikatan itu diatur di dalam pasal 1233. Dikatakan bahwa perikatan itu bisa timbul karena undang-undang atau juga bisa timbul karena perjanjian. Oleh sebab itu kita harus tahu perikatan yang timbul dari undang-undang itu seperti apa dan perikatan yang timbul dari perjanjian itu seperti apa. Lalu duanya itu dibedakan oleh apa? Kita bicara perikatan. Masih ingat apa itu perikatan? Perikatan itu merupakan hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan yang di satu pihak ada hak, di lain pihak ada kewajiban. Jadi di dalam perikatan itu ada kewajiban yang mengikat para pihak. Ada hak yang bisa dituntut oleh para pihak. Ini yang kita namakan sebagai akibat hukum, yaitu adanya kewajiban yang mengikat. Itu akibat hukum seperti itu. Kalau perikatan itu dikatakan timbul dari undang-undang, maka terikatnya si debitur, yaitu salah satu pihak, terikatnya debitur yang mempunyai kewajiban untuk berprestasi itu ditentukan oleh undang-undang. Yang menentukan ia terikat adalah undang-undang. Sedangkan kalau perikatan itu lahir dari perjanjian, maka kewajiban dan atau hak itu yang menentukan adalah para pihak. Dengan demikian, kita juga bisa mengatakan kalau perikatan itu lahir dari undang-undang, maka akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban itu prinsipnya tidak dikehendaki oleh para pihak dalam perikatan, karena yang menentukan undang-undang. Tetapi kalau perikatan itu lahir dari perjanjian, maka akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban itu memang dikehendaki atau setidak-tidaknya dianggap dikehendaki oleh para pihak. Ini yang membedakan, meskipun nanti saudara akan menemukan bahwa suatu perjanjian itu juga diatur oleh undang-undang. Misalnya jual beli itu ada undang-undang yang menentukan 1457. Misalnya kalau perikatan yang lahir dari undang-undang, contohnya yang kemarin adalah misalnya perbuatan melawan hukum juga diatur oleh undang-undang. Jadi dua-duanya meskipun diatur oleh undang-undang, tetapi kalau dilihat dari segi akibat hukumnya, perikatan yang lahir dari undang-undang itu akibat hukumnya tidak dikehendaki prinsipnya,
Kalau perikatan itu lahir dari perjanjian, akibat hukumnya digendaki. Sekarang kita lihat di dalam pasal 1352. Ini perikatan yang lahir dari undang-undang dikelompokkan lagi. Ada perikatan yang lahir dari undang-undang saja. Jadi undang-undang mengatur suatu keadaan tanpa ada perbuatan. Sedangkan kelompok yang lain adalah ada undang-undang yang mengatur tetapi perikatannya itu muncul kalau ada perbuatan manusia. Jadi ada undang-undang yang mengatur tetapi munculnya perikatan itu menunggu kalau ada perbuatan yang sesuai dengan perumusan di undang-undang. Nah, kalau ada perikatan yang semata-mata timbul karena undang-undang saja, misalnya ini adalah kalau yang kemarin dalam skema peristiwa hukum itu misalnya peristiwa kematian, kelahiran, keadaan, atau misalnya karena keadaan pekarangan dua tetangga sedemikian rupa, maka itu bisa juga menimbulkan perikatan antara kedua tetangga tersebut. Itu kalau undang-undang saja tanpa ada perbuatan apapun, karena kontur dari suatu bidang tanah atau pekarangan sedemikian rupa sehingga antara dua tetangga itu saling punya kewajiban, misalnya seperti itu. Ini nanti bisa dilihat di buku 2 tentang hukum benda yang sebenarnya juga sudah dicabut oleh undang-undang pokok agraria, tetapi intinya masih bisa kita pahami. Sedangkan kalau perikatan yang lain dari undang-undang dan mensyaratkan harus ada perbuatan manusia, maka saudara bisa lihat di dalam skema peristiwa hukum itu misalnya adalah onreh mata kedat atau perbuatan melawan hukum atau perbuatan-perbuatan yang reh mateh, misalnya sak warnameng, misalnya onverskel dite betaleng. Jadi ada undang-undang mengatur perlu perbuatan manusia. Nah, sekarang kita akan bicarakan mengenai perumusan perjanjian, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian. Lalu perjanjian itu sebenarnya apa sih? Maka sebelum saya lanjutkan, saya persilakan saudara menghentikan video ini sejenak untuk mengambil KUH Perdata. Saudara baca pasal 1313, oke? Baik, ketika saudara sudah membaca bunyi pasal 1313, saya bantu untuk menganalisanya bahwa menurut pasal 1313 yang namanya perjanjian itu adalah suatu perbuatan. Betul ya? Suatu perbuatan. Berarti kalau di dalam skema peristiwa hukum ini letaknya di sini. Peristiwa hukum yang berasal dari perbuatan manusia. Saya ulangi, perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kita pahami bahwa istilah mengikatkan dirinya itu tafsirnya adalah meletakkan kewajiban pada diri sendiri. Jadi kalau definisi itu kita gambarkan, yang namanya perjanjian itu kalau ada suatu perbuatan yang meletakkan kewajiban pada dirinya terhadap orang lain. Berarti orang lain punya hak. Satu pihak punya kewajiban, pihak yang lain punya hak. Nah, lalu dari perumusan tersebut kita bisa memulai mengkritisi bahwa suatu perjanjian itu kata pasal 1313 adalah merupakan perbuatan. Kalau saudara lihat di dalam skema peristiwa hukum ini, kata perbuatan itu letaknya di sini. Yang apabila kita lihat dari aspek akibat hukumnya, apakah dikehendaki atau tidak, ada dua kelompok di sini. Adalah berupa tindakan hukum dan yang berupa tindakan yang lain, yang dibedakan kalau perbuatan itu adalah merupakan tindakan hukum, maka akibat hukumnya dikehendaki. Sedangkan kalau tindakan itu adalah tindakan yang lain atau bukan tindakan hukum, maka akibat hukumnya tidak dikehendaki. Konsekuensinya apa?
Kalau kata perjanjian itu merupakan perbuatan, maka kita harus mau menerima konsekuensi bahwa onreh matekedat termasuk sakwarnemeng on persekol di betaleng itu masuk cakupan di dalam rumusan perjanjian. Itu konsekuensi logis begitu. Lalu apa keberatannya? Keberatannya adalah ketika perjanjian itu merupakan tindakan mengikatkan dirinya, berarti ada kehendak untuk meletakkan kewajiban pada dirinya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam perjanjian itu akibat hukumnya dikehendaki. Oleh sebab itu, maka sebenarnya kalau kita bicara perjanjian, maka tidak termasuk perbuatan melawan hukum. Definisi perjanjian juga tidak bisa mestinya mencakup sakwarnemeng atau on persekol di betaleng, karena ketiganya ini akibat hukumnya tidak dikehendaki, sedangkan kalau perjanjian akibat hukumnya dikehendaki. Oleh sebab itu, maka agar definisi itu tidak mencakup on persekol di betaleng, sakwarnemeng, dan perbuatan melawan hukum, maka kata perbuatan itu harus kita persempit dengan menambah kata hukum di belakangnya, sehingga menjadi perjanjian itu adalah perbuatan hukum. Agar apa? Agar apa yang dimaksud dengan perjanjian itu bisa menggambarkan bahwa akibat hukumnya itu dikehendaki. Seperti itu. Ini jadi dengan kita memanfaatkan atau menggunakan skema peristiwa hukum ini, kita baru tahu bahwa rumusan perjanjian di dalam pasal 1313 itu terlalu luas, karena ternyata bisa mencakup termasuk perbuatan melawan hukum, termasuk sakwarnemeng, termasuk on persekol di betaleng. Maka harus dipersempit. Cara mempersempitnya bagaimana? Ditambah kata hukum di belakang kata perbuatan. Oke, nah itu satu. Kemudian setelah kita melihat bahwa suatu perjanjian itu ternyata kalau dilihat dari hak atau kewajibannya yang melekat pada para pihaknya, kita bisa menemukan bahwa ada suatu perjanjian itu yang satu pihak ada hak, di lain pihak ada kewajiban, yang di dalam skema peristiwa hukum kita namakan sebagai perjanjian sepihak. Ada juga yang di kedua belah pihak itu ada baik hak maupun kewajiban yang kita namakan perjanjian timbal balik. Oke, jadi perjanjian itu ada dua kelompok, perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Lalu kalau kita cermati perumusan pasal 1313 itu mengatakan bahwa suatu perbuatan hukum dengan mana satu pihak atau satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau meletakkan kewajiban pada dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, maka di satu pihak ada kewajiban, di lain pihak ada hak. Definisi ini di 1313 ini hanya cocok, hanya menggambarkan perjanjian sepihak saja. Dengan kata lain, perumusan perjanjian di dalam pasal 1313 ini tidak mewadahi perjanjian timbal balik. Oleh sebab itu dikatakan definisi pasal 1313 ini juga terlalu sempit, karena hanya menggambarkan perjanjian sepihak, padahal faktanya ada perjanjian sepihak dan ada timbal balik. Oleh sebab itu kita sekarang bisa mengatakan bahwa definisi pasal 1313 ini di satu sisi terlalu luas, karena kata perbuatan itu bisa menyangkut yang termasuk akibat hukum yang tidak dikehendaki, tetapi di sisi lain terlalu sempit karena hanya menggambarkan perjanjian sepihak. Oleh sebab itu
kita sekarang bisa merumuskan definisi perjanjian ini secara tepat dan lengkap sehingga bisa cocok dengan peristiwa hukum ini dengan mengatakan bahwa suatu perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, atau jika kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya. Kata saling berarti di kedua belah pihak ada hak dan kewajiban yang ini menggambarkan perjanjian timbal balik. Untuk lengkapnya nanti saudara bisa melihat di diktat atau buku ajar yang sudah tersedia atau di literatur lain yang sudah membahas mengenai perumusan ini, atau lebih khusus lagi di bukunya J. Satrio, nanti saudara akan menemukan secara lengkap. Ini saudara yang bisa saya sampaikan, bahwa dengan skema ini saudara menjadi tahu, lebih paham bahwa cara mengkritisi suatu pasal itu harus ada alatnya, harus ada pengetahuannya, sehingga tidak hanya hafalan, tidak hanya kata dosen, tidak hanya kata siapa, tetapi saudara bisa menemukan sendiri hingga bisa ngeh bahwa memang perumusan itu memang kurang lengkap. Ini maksud saya. Dan nanti di pembicaraan berikutnya saya akan membantu saudara secara normatif untuk memahami bunyi pasal, lalu maksudnya seperti apa, sehingga secara teoritis dan normatif saudara tahu. Ini sebagai bekal bahwa agar nanti saudara bisa memberi komentar, memberi catatan terhadap pasal-pasal yang lain dengan cara seperti yang kita bicarakan sekarang ini dan pada pembicaraan yang akan datang. Karena nanti agak pembicaraannya agak kering atau bersifat teoritis, mungkin kurang populer. Tetapi ini adalah membekali bagaimana kita memahami ilmu hukum dengan mengkritisi pasal-pasal yang bersifat hukum positif, lalu peran ilmu pengetahuan seperti apa. Oke, saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara di dalam memahami mengenai perjanjian. Di kesempatan yang akan datang kita akan bicara tentang misalnya melanjutkan hubungan antara perjanjian dan perikatan, sehingga nanti kita akan bicara misalnya suatu perjanjian itu melahirkan atau berisi perikatan dan seterusnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.